العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Jamaah sholat subuh Masjid An-Nur yang mudah-mudahan senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi kajian pagi hari ini, mari kita awali kajian ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian subuh ini akan mengangkat tema tentang keajaiban zikir. Tema ini saya angkat karena memang kebutuhan kita kepada zikir makin kesini makin tinggi kebutuhan kita. Tidak kalah kebutuhan kita dengan zikrullah ini dengan kebutuhan-kebutuhan untuk olahraga, mungkin untuk menjaga imun dan seterusnya. Saya memandang bahwa zikir ini adalah ibadah yang menemukan momentum yang sangat-sangat urgen untuk kita lakukan di hari-hari ini, bahkan di hari-hari depan. Zikrullah ini menurut saya menjadi ibadah yang harus menjadi andalan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah zikir adalah ibadah termudah. Tapi ibadah termudah ini memiliki keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ada banyak ibadah yang sebagian orang pasti punya alasan mengapa tidak melakukan. Kenapa nggak haji? Apa jawabannya? Kenapa nggak haji, Pak? Kenapa nggak haji, Ibu? Belum cukup storannya. Jadi antriannya masih jauh. Ada yang mungkin antriannya sudah hasilnya berangkat tahun ini. Kalau ditanya kenapa berangkat? Pandemi, Ustaz. Ada alasan mengapa kita tidak melakukan satu ibadah. Kenapa tidak berzakat? Saya ini bukan zakat, Ustaz. Dizakati ya bukan. Kenapa tidak puasa? Sakit. Kenapa tidak sholat kalau wanita haid? Ada banyak alasan syar'i yang membuat ibadah itu tidak kita lakukan. Tapi kalau ditanya mengapa tidak berzikir, ayo mau jawab. Tadi menarik, malas. Berarti kalau tidak berzikir sama dengan apa? Malas. Berarti kalau berzikir orang rajin. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah zikir ini ibadah yang nggak punya alasan kita mengapa kita tidak melakukannya. Karena dia ibadah termudah, tidak terbatas pada jumlah tertentu dan tidak terikat dengan syarat tertentu. Nah, karena itulah mengapa hari ini kita membahas ibadah zikir ini, karena dia ibadah mudah tapi hasilnya luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bagian ini Pak, perintah zikir tidak terikat dengan waktu. Berzikirlah
Inilah zikirnya Nabi besar Muhammad SAW. Zikir yang paling baik adalah zikir di mana kita senantiasa berada dalam keadaan zikir kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana yang kita pernah dengar firman Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dia zikir, waktu duduk dia berzikir, waktu berbaring dia berzikir. Nah, ini masuk bagian dari perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lewat dulu deh. Apa ya? Tunjuk pulang nih. Kenapa saya ini? Alhamdulillah. Gimana gak berkait? Udah ngaji dikasih makan. Udah ruangannya ber-AC. Luar biasa ya. Benar gak mau ke masjid. Heran ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan. Di ayat 42 dari surat Al-Ahzab, Allah menyuruh kita berzikir. Kalau tadi tidak terikat dengan waktu, kalau ayat 42 yang terikat dengan waktu. Apa itu? Wasabbihu bukratan wa asilah. Berzikirlah, bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu, zikir pagi, zikir sore. Nah, berarti ada zikir yang tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Oh, ini levelnya tinggi. Bagi di jalan dia berzikir, ya. Waktu goreng dia berzikir, ya. Ini zikir orang yang senantiasa mengingat Allah dalam semua keadaan. Ini levelnya tinggi. Tapi ada zikir yang levelnya di bawah itu apa? Zikir yang terikat dengan waktu, yaitu zikir pagi, zikir sore. Alhamdulillah para ulama sudah mengumpulkan zikir pagi dan zikir sore dalam satu buku. Contohnya Imam Hasan Al-Banna, ya, yang mendirikan gerakan dakwah di Mesir, Ikhwanul Muslimin, bikin Al-Ma'thurat, zikir-zikir dari Nabi yang dibaca di pagi hari dan dibaca di sore hari. Ya, saya mau tanya nih, kira-kira bapak-bapak jamaah di sini di level yang mana? Zikir dalam semua keadaan. Semua keadaan. Oh, berarti kita tutup pengajian kita. Atau di bawah itu, saya kayaknya di level yang kedua Ustaz, yaitu zikir pagi dan sore. Belum dalam semua keadaan, tapi pagi sore insya Allah Ustaz. Kenapa ini perlu saya sampaikan jamaah sekalian? Karena perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ini bukan cuma berzikir, tapi berzikirlah dengan zikir yang banyak. Halo ibu-ibu. Dan ceramah juga kayak kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu udah dapat itu belum roti ibu? Minuman udah dapat? Alhamdulillah. Oke, siap. Ada yang meninggal? Kita tidak yang rajiun. Kita tidak yang rajiun. Ada yang meninggal? Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya. Semoga yang ada di sini Allah berikan usia yang berkah. Dan salah satu mau dapat usia yang berkah adalah berikan waktu untuk Allah, maka Allah akan memberkahi waktu. Berikan hartamu, maka Allah berkahi harta. Apa yang kita berikan kepada Allah berupa harta, maka Allah akan berkahi
merasa usianya seperti matahari baru terbit. Nah, ini usia kita ini udah asal semua. Menjelang maghrib. Dan matahari mulai gelap. Makanya saya tadi mendoakan mudah-mudahan diberikan usia berkah. Apa itu usia berkah? Usia berkah itu jumlahnya, jumlah harinya itu bisa dihitung, tetapi kebaikannya, dampaknya nggak bisa dihitung. Itu namanya usia berkah. Kita punya sisa waktu misalkan 20 tahun, tapi 20 tahun ini amal solehnya seperti orang melakukan kebaikan 60 tahun atau 100 tahun. Nah, itu namanya usia berkah. Ya, bukan usia panjang. Karena kalau cuma panjang, terus banyak dosanya, yang panjang apa? Dosanya. Tapi kalau usia berkah, subhanallah, 20 tahun lagi, wah berkahnya apa? 20 tahun ini kualitas ibadahnya sama dengan 70 tahun, sama dengan 100 tahun. Itulah usia berkah. Kita kembali ke tema kita. Mengapa tadi saya kelompokkan zikir itu dengan pertama zikir dalam semua keadaan? Ini levelnya Rasulullah SAW. Sampai Nabi itu kalau habis keluar dari toilet itu minta ampun dari Allah, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena di tempat itu aku nggak bisa menyebut namamu. Tidak atas dirimu kusebut di tempat yang seperti itu. Ghufranaka. Itu salah satu zikir yang keluar dari toilet itu adalah ghufranaka. Ampuni aku ya Allah. Emang Nabi habis melakukan salah apa? Enggak salah. Cuma Nabi biasanya di dalam semua tempat keadaan berzikir, tapi di tempat itu beliau tidak mampu menyebut nama Allah disebabkan tempat itu tidak pantas untuk disebut nama Allah. Maka beliau mengatakan ghufranak, ampuni aku ya Allah. Ini levelnya tinggi. Nah, level yang kedua zikrullah adalah bukratan wa asila, yaitu orang yang berzikir di waktu pagi dan di waktu sore. Pagi itu maksudnya apa? Habis subuh sampai waktu apa? Terbitnya matahari. Waktu sore kapan tuh? Habis asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, itulah zikir pagi sore. Berarti kenapa ada disebut pagi sore? Itu berarti ada keutamaan tertentu sampai didefinisikan pagi sore. Berarti kalau dibaca di luar waktu itu memang tetap ada kebaikannya. Tetapi ketika disebut pagi di waktu sore, itu berarti punya keajaiban tersendiri zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Nyambung ya? Nah, kenapa dua kelompok ini penting saya sampaikan di awal ini? Karena Allah ketika memintakan zikir kepada kita itu diikat dengan perintah banyak, bukan sedikit. Karena memang ada 3 kelompok manusia, Pak. Yang pertama orang yang tidak berzikir. Siapa mereka? Orang kafir. Orang kafir tidak berzikir. Yang kedua orang yang beriman. Siapa mereka? Yang banyak berzikir. Makanya di ayat ini, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berarti orang yang beriman itu zikirnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau orang kafir tidak berzikir. Kalau orang beriman berzikir banyak. Berarti tinggal satu kelompok lagi. Apa itu? Kan kelompok manusia terbagi 3 menurut surah Al-Baqarah. Pertama orang yang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga siapa? Munafik. Kalau orang kafir tadi berzikir atau tidak? Tidak. Kalau orang beriman berzikir banyak. Berarti kelompok yang ketiga ini siapa? Munafik. Munafik berarti berzikir atau tidak? Berzikir, tapi sedikit. Dan ini bukan kata saya, Pak. Nanti silakan baca surah An-Nisa ayat 142. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak berzikir kepada
siapapun yang sudah berzikir banyak, berarti dia tidak bisa dikatakan dia munafik. Dia selamat dari kemunafikan. Nah, kapan orang itu disebut telah berzikir banyak? Nah, ini kan pertanyaannya. Zikir standar minimal orang itu tidak disebut lagi munafik, itu standar minimalnya. Disebut banyak itu kapan, Ustaz? Jawabannya adalah ketika dia berzikir pagi dan berzikir sore. Berarti standar minimal dia sudah disebut berzikir banyak. Berarti kalau dia tidak berzikir di pagi hari, tidak berzikir di sore hari, berarti dia disebut berzikir apa? Sedikit. Berzikir sedikit sifatnya orang apa? Kasar ya. Memang begitu ayatnya. Nah, inilah mengapa ada pengelompokan sendiri. Nah, kira-kira kita ini beriman atau munafik? Halo? Kita kalau baca ciri-ciri orang yang darah tinggi, ciri-ciri orang yang kolesterol, biasanya pas baca itu kita melihat orang lain atau melihat badan kita sendiri? Halo? Ciri-ciri darah tinggi 1, 2, ciri-ciri kolesterol 1, 2. Biasanya waktu baca itu kita ingat orang lain atau ingat diri sendiri? Diri sendiri. Tapi kalau penyakit hati, oh ciri orang-orang pelit, ciri orang-orang sombong, 1, 2, 3. Biasanya ingat diri sendiri atau ingat orang lain? Halo? Maka tadi kita bicara orang munafik dikaitkan dengan zikir, ciri-cirinya. Ini zikirnya sedikit. Itu ingat diri sendiri atau ingat orang lain? Apa salahnya sih kita menyebut munafik, Ustaz? Saya lebih bagus begitu daripada ngaku-ngaku beriman. Dan sahabat Nabi dulu menuduh diri mereka munafik. Contohnya Hamzah menangis saat beliau sedang menangis lewat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar tanya kepada Hamzah, "Ma yubkika? Apa yang membuat kau menangis?" Apa kata Hamzah? "Nafaqa Hamzah." Hamzah telah munafik, ya Abu Bakar. Hamzah telah munafik. Mereka menuduh diri mereka dengan kemunafikan. Jadi ketika melihat kata munafik, yang dilihat bukan orang lain. Makanya salafus saleh dulu kalau baca Quran, ketika mereka membaca misalkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu apabila dibaca ayat-ayat Allah bergetar hati mereka. Jika mereka membaca ayat itu mereka bilang, ini bukan saya. Saya nggak bergetar, adanya juga ngantuk.
Apa keluhannya? Atau pakai nanya kan Bapak dokter, mestinya Bapak tahu. Kita harus mengungkapkan kalau kita ini ada penyakit ini, penyakit itu, supaya kita mampu mengoreksinya. Maka mengapa dalam agama kita ada ilmu muhasabah? Muhasabah itu adalah ketika kita mengevaluasi diri kita, dan salah satu rukun muhasabah itu adalah syukur kepada diri sendiri. Kita berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Jamaah sekalian, nanti mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita tanyakan lagi, kira-kira kita ini beriman atau munafik? Masih diam. Kalau dikaitkan dengan zikir, ciri orang yang beriman tadi apa? Zikirnya apa? Banyak. Standar minimal zikir disebut banyak itu adalah apa? Pagi sore. Bapak-bapak, ibu rajin zikir pagi sore? Kalau lagi ingat. Jangan sekalian yang dulu. Nah, ini mengapa disebut kata baik. Yang kedua, karena zikir itu artinya ingat, lawan dari lalai. Lawan dari lalai adalah zikir. Zikir lawannya apa? Lalai. Makanya lalai itu dilarang. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Nah, jangan sekalian diberkati Allah. Kalau bapak ibu naruh duit ribuan logaman, itu sering lupa nggak di mana naruhnya? Iya. Mana nih buat ngerok mana nih? Tapi kalau naruh duit 2 juta, 3 juta,
dibuktikan dengan kata baik. Nah, alasannya ketika jamaah sekalian, karena keajaiban zikir itu akan berdampak, akan memiliki manfaat, akan dirasakan dampaknya, manfaatnya, khasiatnya kalau kita berzikir yang banyak. Anda, saya akan mengalami keajaiban dalam hidup, akan merasakan keluar biasaan daripada dampak zikrullah tadi hanya ketika kita zikir banyak. Makanya orang-orang yang sudah rutin zikir pagi, zikir sore, mereka bisa cerita. Dulu sebelum mereka mengamalkan zikir pagi, zikir sore, mereka tidak memiliki keajaiban dalam hidup. Tapi ketika mereka mulai mengamalkan zikir pagi, zikir sore, mereka bisa bercerita, setelah saya mengamalkan zikir pagi, zikir sore, hidup saya jadi begini. Hubungan saya dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak saya, dengan kerjaan saya, dengan usaha saya, dengan semangat saya berubah, Ustaz, setelah zikir pagi dan sore. Nah, dicoba nih. Nanti habis kajian ini zikir pagi, rasakan, ya, rasakan bagaimana luar biasa kehidupan Anda semacam ini. Logisnya begitu. Orang memulai sesuatu dengan kebaikan, kemungkinan besar kehidupan dia di hari itu akan baik. Orang yang memulai malam dengan kebaikan, malamnya akan menjadi baik. Boleh jadi kekacauan hidup kita selama ini di siang hari, kalau memang kita tidak memulai hari itu dengan kebaikan. Kesulitan kehidupan kita di malam hari, pertengkaran, kegelisahan di malam hari, bahkan tidur yang tidak nyenyak di malam hari, tidak berkualitas. Jangan Anda melupakan zikrullah. Halo. Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo. Masih hidup berarti alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, ada banyak keajaiban. Nanti kita akan, sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, kita tema kita ini ada bagian kedua, bagian ketiga dan seterusnya. Jadi sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, nasihat-nasihat untuk yang menderita sudah selesai, nasihat-nasihat untuk yang sehat sudah selesai. Nah, ini juga kita akan bersharing, ya, keajaiban-keajaiban. Kita masuk kepada keajaiban yang pertama. Zikir adalah makanan pokok hati, gizi pokok hati, bukan makanan cemilan atau makanan sampingan bagi hati. Tapi zikir adalah makanan pokok hati. Pak, tubuh kita ini, fisik kita ini butuh makanan pokok. Butuh nggak? Butuh. Kira-kira kalau kita nggak kasih makanan dan fisik kita baik, yang terjadi sakit, lemah dulu, akan lemah. Kenapa kok lemah semangat? Lemah. Orang yang tidak berzikir berarti dia tidak memberikan makanan pokok bagi hatinya. Jika hati tidak diberikan makanannya, maka hati ini akan lemah. Gampang mau lihat hati ini lemah, tidak kuat beribadah, lemah hati, Pak. Hilang motivasi untuk taat, itu karena lemah hati, bukan lemah fisik. Orang-orang yang secara fisik sudah uzur, tapi ketika hatinya kuat, mereka bisa tahajud, bisa puasa sunnah, bisa hafal Quran. Jadi ketika hati tidak diberikan makanan yang bernama zikrullah, ini hati ini akan lemah.
Apa itu scrollnya berapa lama? Scroll terus. Kalau dihitung itu mungkin kita dalam sehari bisa 5 jam. Quran 5 menit nggak kuat. Hati. Orang Indonesia itu sholat paling sepanjang-panjangnya imam kita. Saya itu nggak hafal 10 menit tadi bacaan. Orang Indonesia itu 5 menit, 7 menit. Karena kalau bukan karena beliau wafatannya nggak banyak, nanti derem-derem jamaahnya. Jangan sekalian nanti mau tahu. Jadi orang untuk Allah nggak kuat, untuk manusia kuat. Ini banyak orang punya penyakit hati. Konser bareng saya, ngumpul boleh, di masjid ngumpul kagak boleh. Kurang ajar kan? Saya heran lagi, waktu sholat jaga jarak, selesai sholat mainkan jarak. Ini hidup sekarang tuh aneh-aneh. Betul atau tidak? Saya pernah ceramah, habis selesai ceramah, pada motonya gak jaga jarak. Saya bilang, kita waktu sholat jaga jarak, tapi habis ceramah kita kemudian tidak jaga jarak. Aneh yang ajaib. Ini bukan berarti saya mau provokasi dari jaraknya, bukan ini. Enggak aneh. Kita nggak lihat keanehan sekarang. Aneh. Maka kita makin membutuhkan zikir untuk kehidupan yang aneh-aneh sekarang. Kalau hati lemah, motivasi ibadah lemah. Kalau hati lemah, tidak bisa menolak ajakan maksiat. Nah ini dia. Diajak taat lemah, diajak maksiat lemah untuk menolak. Nah ini dia. Kalau tadi lemah untuk melakukan, ini lemah untuk menolak. Kalau hati, nah hati ini jangan sekalian. Kalau dia baik yang baik. Kalau dia rusak yang baik. Nah, coba kita perhatikan. Bahkan kalau hati kita itu kuat, penyakit itu nggak bertahan lama di tubuh kita, karena hatinya kuat. Tapi kalau hati kita lemah, penyakit itu bisa bertahan lama di tubuh kita. Makanya konon kalau orang itu Pak, ya nggak makan, katanya ini tulangnya makin tipis, makin kurus ya kan? Tapi katanya jantungnya tetap. Coba lihat tadi. Karena suatu saat nanti dia dapat makanan, selain jantungnya masih bagus, itu akan kembali tulang. Luar biasa. Nah ini kajian yang pertama. Dan ini kalau bisa jangan teori, memang alami. Anda, saya, kita semua nanti zikir pagi itu udah berasa. Nah ya di sini. Akhirnya apa? Seharian kuat untuk taat. Akhirnya apa? Kuat menolak ajakan-ajakan, godaan-godaan untuk maksiat, kuat untuk menolak. Nah, hatinya kuat. Kenapa kuat? Ini dikasih makan, hatinya dikasih makanan. Karena kalau fisik saja dikasih makanan, hati
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini bukan kata saya. Dan memang ini kalau di teori nggak akan mengadakan dia. Tapi coba nanti malam tidur baca itu. Baca. Itu memang bangunnya fresh. Memang badan kita rasanya lebih fit. Kenapa coba sekalian? Karena tubuh kita ini senang kalau diajak berzikir. Maka kesel kalau diajak maksiat. Makanya nanti di akhirat tubuh yang diajak maksiat ini melaknat kita. Pada hari ditutup mulut mereka, dikunci mulut mereka, tangan mereka ngomong, ya kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu kulit mereka ngomong. Si ini, dia yang ngajak saya maksiat, dia melakukan ini, dia bongkar kita. Kenapa? Kesal kita kalau diajak maksiat. Makanya kalau orang maksiat Pak, itu tubuhnya lemah, tubuhnya lemas. Semua orang narkoba itu dari mukanya tidak kelihatan. Maka kalau kita taat, kegembiraan sel-sel tubuh itu gembira. Sel-sel kita itu gembira ya. Dan kegembiraan itu Pak akan membuat imunitas kita bagus. Zikir itu tadi menguatkan hati. Apabila kuat hati, tubuh yang lain akan kuat. Dan ini kata Rasulullah SAW yang dikatakan Nabi itu wahyu. Kalau dikatakan dokter itu kemungkinan besar. Betul atau tidak? Yang dijadikan Allah dan Rasul itu kepastian. Yang dijadikan dokter itu kemungkinan besar. Gimana ini kita ini orang zaman mau ini mengamalkan yang cuma kemungkinan besar, tetapi meninggalkan yang semuanya kepastian. Berebut vaksin tapi nggak berebut zikir. Sudah terbukti Pak. Bagaimana vaksin 2 itu mau efektif Pak? Vaksin yang kemarin itu adalah buat virus COVID-19 yang kemarin. Varian baru butuh vaksin baru. Entah datang yang baru butuh vaksin yang terbaru. Betul atau tidak? Antivirus saja perlu diupdate. Betul? Antivirus yang ngomong bukan yang virus yang kemarin, komputer. Harus antivirus yang baru, yang terupdate. Karena virusnya lebih ganas misalkan. Apa gak capek dicolok-colok hidung? Ini bukan anjuran untuk tidak vaksin. Coblos lagi sini, booster 3, booster 4. Ntar ketemu orang lagi, muncul lagi itu virus baru. Nah vaksin yang kemarin kan? Itu buat virus yang kemarin Pak. Ini beda lagi. Kakeknya virus nih. Vaksin yang mampu untuk seluruh virus, zikrullah Pak. Ini kan main kuat-kuatan. Obat sama penyakit itu main kuat-kuatan Pak. Kalau kalah obat, ya kena penyakit. Kalau yang kuat obat, ya penyakitnya kalah. Nah sekarang itu main kuat-kuatan zikir. Tapi saya zikirnya Ustaz, tapi kok masih kena? Ya jelas, zikirmu sedikit. Ibarat proses obat, penyakitnya lebih kuat dari zikir Anda, ya kena. Betul atau tidak nih? Halo? Zikirnya harus kuat. Protek. Di ibadah-ibadah dalam Islam itu protek. Ihfazillah, yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Maksudnya apa? Ikuti ajaran agama yang lakukan itu penjagaan Allah terhadapmu. Jadi kita tahu betapa kita bersyukurnya ada agama ini. Kita tahu agama ini kita butuhkan. Semangat.
Sudarman ceritanya. Ayo bingung mulai jamaah Ustaz kok lama-lama mau jadi khatib. Kalau kita waktu salam dia lihat Ustaznya datang, udah macet. Itu cerita. Siapa yang ada? Dua. Ya sampai hari tadi kan. Jadi menguatkan Pak. Zikir itu menguatkan. Kita tambah satu lagi. Jadi pertama zikir itu makanan pokok. Jadi kalau kita setiap hari belum sarapan, makanya orang itu mesti belum zikir, gitu. Makan aja 3 kali. Wah saya ini belum makan. Maksudnya apa? Belum zikir. Ntar sore belum makan, belum zikir. Bunyi Pak. Badan kita kalau belum makan tuh bunyi nggak? Bunyi. Tuh aneh kalau kita nggak berzikir tuh sudah bunyi, nggak kelaparan. Lapar seperti dua Pak. Lapar seperti dua. Mestinya kita rasain. Aduh iya belum zikir. Nggak enak rasanya. Lapar, bunyi dia. Kok kita sekian tahun itu kok nggak bunyi ya? Hati seperti apa hati yang seperti itu ya? Nah yang ketiga, zikir itu akan mengusir setan dan mengekamnya. Dan ini bukan kata saya. Kita akan berkata dengan dalil. Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah yang Maha Pengasih, maka kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Maka dalam surat An-Nas itu setan itu yuwaswis. Kapan dia yuwaswis? Ketika lalai. Kapan dia khannas, melempem, ngumpet ketika zikir. Apabila zakar, dia mengingat Allah, khanasa, setan melempem. Apabila orang lupa zikir, waswasai waswisu, dia akan menggoda kita. Jangan sekali mengibadahkan Allah. Dalam surat nomor 41 ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas sami'ul 'alim." Apabila setan itu membisikkan kepadamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, fasta'idillah, berlindunglah kepada Allah. Makanya ada orang yang sedang bertekad dengan suara meninggi, kata Rasulullah, maukah aku berikan kalian zikir yang membuat marah kalian itu menjadi hilang? Nah kalau kita tidak berzikir, maka kita berarti akan ditemani oleh setan. Kalau kita berzikir, maka setan itu kita usir. Berarti apa? Orang yang tidak berzikir, dia akan kesetanan. Kalau setan dekat, malaikat obat dekat. Iya ajaib. Sekali lagi, ini tema kita, ceramah kita ini bukan cuma untuk bimbingan, untuk jadi bahwa untuk dialami, untuk
Tidak semua ahli mengatakan begitu. Nyambung ya? Nyambung kan ya? Dan saya terang dari bab sajian itu, kalau kita zikir, berarti kita berada dalam benteng yang kokoh sebagaimana Nabi jelaskan. Oh, saya juga Allah, ini dia vaksin terhebat ini. Ini dia protektor terhebat ini. Ini kita dikasih fasilitas oleh Allah. Dan zikir pagi itu Pak, kalau yang kubro maksudnya lengkap, paket lengkap. Jadi ada paket besar, ada paket sedang. Kalau yang sudah biasa zikir, paket lengkap, zikir pagi sore itu cuma membutuhkan waktu 10 menit. Kalau yang biasa. Kalau yang belum biasa, paket lengkap itu paling lama 20 menit. Saya sudah ikut itu. Karena biasanya saya sehari sampai subuh sebelum olahraga, sudah nggak terlalu siang tuh saya segitu. Berapa lama saya zikir? 10 menit. Karena rata-rata ayatnya kita hafal. Auzubillah udah kita hafal. Al-Fatihah udah kita hafal. Alif Lam Mim beberapa ayat kita sudah hafal. Ayat kursi sudah kita hafal. Betul lagi. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas udah kita hafal. Jadi banyak zikir-zikir pagi itu ayat-ayat itu kita hafal. Di zaman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah 3 keajaiban yang kita bisa sampaikan. Selamat mengenal dan zikir, selamat merasakan, selamat mengalami, ya, supaya kita betul-betul menambah keyakinan dan kesyukuran kita atas syariat yang Allah berikan kepada kita ini. Kita kemudian mensyukurinya. Kenapa? Karena kita merasa benar mendapatkan pertolongan, mendapatkan manfaat. Lalu kita akan mengatakan alhamdulillah atas nikmat Islam ini. Begitu. Kalau kita nggak ngalamin apa-apa, gimana kita bilang alhamdulillah atas nikmat Islam? Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum saya tutup. Kalau udah yang ini nggak ada pertanyaan, biasanya begitu. Kita tutup ya. Tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi